Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sabrina Vanalia di Review After Rest. Kali ini sesuai dengan janji gue kemarin, kita akan ngebahas soal episode Marc Marquez. Karena Marc Marquez ini juga ada update terbarunya ya. Jadi kemarin tanggal 22 November 2025 ini Alex Marquez dan juga Marc Marquez melangsungkan gitu ya selebrasi yang bertema back to back Marquez Brothers Making History di Cervera Spanyol gitu ya, di kampung halaman rumah mereka gitu. Dan setidaknya ini dihadiri oleh ribuan orang, yaitu setidaknya ada 10.000 fans ya yang hadir di acara ini gitu. Dan perayaan dari Marc Marquez sama Alex Marquez ini memang menjadi sejarah ya, karena ini pun sebagai maknanya gitu, makna dari tema back to back Marquez Brothers Making History ini juga sebagai selebrasi gitu. Alex Marquez kemudian juga Marc Marquez menjadi juara dunia ya untuk Marc Marquez, kemudian juga Alex Marquez menjadi runner up MotoGP 2025 dan ini menjadi sejarah gitu, sejarah pertama kalinya untuk MotoGP karena ada kakak dan juga adik yang menang juara dunia MotoGP dan juga runner up MotoGP gitu ya. Ini satu dan dua kakak adik gitu dan jadi ini menjadi sejarah tersendiri gitu buat MotoGP dan juga buat Cervera Spanyol. Lalu gimana sih jalannya dari acara ini gitu? Yang pertama ini Marc Marquez dan juga Alex Marquez tiba di City Hall. Mereka kemudian disambut gitu sama pejabat-pejabat dari Cervera Spanyol. Kemudian mereka diajak untuk ke balkon City Hall ya untuk menyapa para fans yang memang udah menunggu Marc Marquez dan juga Alex Marquez di depan balkon ya, di depan City Hall tersebut. Habis itu Marc Marquez dan juga Alex Marquez ini menjalani konvoy ya, konvoy bersama 200 motor mengelilingi kampus dan juga alun-alun Magdalena de Monclar gitu, ini bareng-bareng mereka. Dan di sini Alex Marquez memboncengi Marc Marquez gitu pakai Desmos Medici Ducati. Nah, sampai di panggung ini juga meriah banget ya di depan semua ribuan para fans. Ini Marc Marquez, kemudian juga Alex Marquez merayakan selebrasi mereka. Dan ini diwawancara juga sama beberapa teman-teman gitu, keluarga, sampai Marc Marquez dan juga Alex Marquez sendiri, sampai dengan ke pacar-pacarnya atau kekasihnya Marc Marquez dan juga Alex Marquez, ada Gemma Pinto dan juga ada Gabriela Guzman ya. Dan yang nggak ketinggalan ini seru banget, ada tim Ducati Lenovo gitu yang hadir juga untuk berselebrasi bersama dengan Marc Marquez. Ini ada Opa Tardozzi yang juga joget-joget bareng nih sama Marc Marquez gitu di panggung. Terus kemudian ada juga Tigi Dalikna, kemudian juga dari Gamonti, sama timnya Marc Marquez di Ducati Lenovo ini juga ikutan selebrasi di panggung. Tapi bukan cuma tim Ducati Lenovo aja, ini juga tim Gresini gitu ya, ada Nadio Padovani yang selaku dari CEO gitu ya dari Gresini dan juga kemudian ada Carlo Merlini gitu dari tim Gresini ini juga hadir ya dari sisinya Alex Marquez kan karena Alex Marquez ini berada di Gresini. Ini tuh suasananya bener-bener meriah, suasananya tuh bener-bener gembira, happy banget dan mereka joget-joget bareng dan berselebrasi bareng di sini. Nah, tapi yang spesial lagi bukan cuma dari tim Ducati, kemudian juga tim Gresini, ini juga ada rookie MotoGP ya, yaitu Diego Moreira yang juga hadir, kemudian juga ikut berselebrasi di panggung. Dan mereka, ini Diego Moreira juga sempat ngobrol sama Marc Marquez, sampai juga sempat foto bareng. Pokoknya bener-bener apa ya, suasananya tuh kekeluargaan, suasananya tuh happy, dan juga suasananya seru gitu, karena benar-benar berada di depan fans-fans mereka gitu. Sementara untuk Alex Marquez ya, ini dia bilang bahwa dia membawa Ducati ke Cervera Spanyol ini memang di mana hasil yang memang sudah diraih oleh Alex Marquez sejauh ini di MotoGP 2025 dan dia tuh senang banget bisa ngebawa Ducati gitu ya Desmosedici GP 24-nya. Karena kan memang sebelumnya juga ada show ya, Alex Marquez itu mengendarai Desmos Medici GP24 dan kemudian ini benar-benar bisa ngebawa Ducati tersebut ya bisa diperlihatkan kemudian orang-orang Cervera ataupun warga Cervera ini bisa mendengarkan bagaimana suara Ducati Desmos Medici GP24 dan juga menikmati bagaimana visual gitu ya bentukan dari Ducati gitu GP24. Sementara untuk Marc Marquez sendiri, ini mempunyai kesan tersendiri selebrasi dari back to back Marc Marquez gitu ya dan Marquez Brothers ini karena menurut dari Marc Marquez setelah 4 tahun berada di dalam kegelapan gitu maksudnya di tahun 2021 kan Marc Marquez cedera gitu sampai akhir kemudian dia nggak
juara dunia lagi gitu ya, baru tahun 2025 ini dia jadi juara dunia MotoGP lagi, dan ini bisa berselebrasi bersama warga Cervera gitu. Jadi memang benar-benar pencapaian Marc Marquez di tahun MotoGP 2025 ini juga dipersembahkan untuk warga Cervera. Dan kalau katanya Marc Marquez, selebrasi yang dilakukan di depan semua warga Cervera, kemudian berselebrasi dengan adiknya Alex Marquez, kemudian ada keluarganya, kemudian juga ada tim Ducati, itu menjadi sebuah momen ataupun selebrasi penutup dari musim MotoGP 2025 ini yang terbaik dan juga paling manis. Ini benar dari Marc Marquez. Dan satu hal lagi, ini Marc Marquez full senyum ya ketika dia ketemu sama fans-fansnya dia di Cervera. Ini Marc Marquez nggak henti-hentinya untuk meladeni satu persatu gitu dari fans-fansnya Marc Marquez untuk minta tanda tangan atau foto bareng gitu. Yang penting ini kelihatan benar-benar happy sih Marc Marquez. Bukan cuma Marc Marquez doang sebenarnya, tapi juga ada Alex Marquez yang juga kasih tanda tangan, kemudian juga foto-foto bareng sama fans-fans mereka. Oke, lanjut. Kalau ngomongin Marc Marquez ini kayaknya memang nggak ada habisnya ya, karena setiap setiap yang dia lakuin gitu ya akan menjadi sorotan. Dan waktu kemarin kita tahu sendiri di MotoGP 2025, Marc Marquez ini memang setidaknya mendominasi dari 22 seri balapan gitu ya. Dari datanya sendiri, Marc Marquez ini sudah menang 11 main race yang dimenangkan oleh Marc Marquez, dan juga ada 14 sprint race dimenangin oleh Marc Marquez sejauh ini di MotoGP 2025 gitu. Meskipun memang waktu kemarin Marc Marquez ini nggak menjalani ataupun absen gitu ya di 4 balapan, tapi Marc Marquez ini masih mendominasi bahkan poinnya. Dan waktu kemarin Marc Marquez memang bilangnya alasan dia ataupun strateginya dia gitu ya untuk bisa mendominasi MotoGP 2025 ini karena adanya dia bisa beradaptasi gitu. Adaptasi gaya balapnya, kemudian adaptasi bagaimana mentalitinya gitu. Nanti kita akan bahas juga di selanjutnya ya gitu ya. Bagaimana sebenarnya Marc Marquez ini bisa mengendalikan semuanya di MotoGP 2025. Nah, ini setidaknya ada beberapa hal ya yang memang udah gue rangkum apa saja sebenarnya strategi yang dilakukan sama Marc Marquez di tahun 2025 ini ya, khususnya di MotoGP gitu. Yang pertama, skillnya dari Marc Marquez ini tadi terkait dengan manajemen ban ya. Manajemen ban, Marc Marquez itu tahu betul bagaimana harus dia pakai ban apa? Dia pakai ban medium kah? Dia pakai ban soft kah? Atau hard kah? Karena sebenarnya kalau dijadiin contoh ya, salah satunya itu di MotoGP Lemang ya, Lemang Prancis 2025 kemarin, dimana benar-benar gambling soal penggunaan ban gitu, sampai akhirnya Marc Marquez juga 4 kali ganti motor karena ini pakai settingan ban kering atau settingan ban basah gitu, sampai dia benar-benar bisa memprediksi hal itu dan menjadi juara 2 ya. Waktu kemarin kan di MotoGP Lemang itu Zarco gitu yang juara pertama. Tapi hal ini membuktikan bahwa manajemen ban dan Marc Marquez itu tahu harus pakai ban apa gitu, sampai akhirnya kan dia juga diikutin sama para pembalap lain gitu. Jadi para pembalap ngikutin apa yang dilakuin sama Marc Marquez. Nah, untuk manajemen ban ini juga gue rasa jadi salah satu yang paling penting dari keberhasilan dari Marc Marquez ya, karena beberapa kali dia tahu betul part-part mana gitu ya di balapan dia harus nge-push gitu ya, atau dia ngebiarin rivalnya duluan gitu ya, kayak Alex Marquez, kemudian ada Pedro Acosta juga yang dia mempersilahkan terlebih dahulu gitu untuk jalan ke depan supaya dia bisa manage bannya dan nggak kena tire pressure penalty gitu, sampai akhirnya di akhir-akhir baru kemudian Marc Marquez ini attack gitu ya, dari attack rivalnya gitu di terakhir-terakhir kan. Dan kalau strateginya yang lain lagi, ini terkait dengan kesabaran ya, kesabaran di awal balapan. Jadi kayak misalkan dia tahu dulu nih di part pertama gitu, dia sabar dulu untuk nggak nge-push dari awal gitu di beberapa track. Karena ini tadi terkait dengan manajemen ban, terkait dengan dia menghitung bagaimana supaya bannya itu nggak aus ya. Terus kemudian dia juga yang ketiga, ini tuh strateginya meskipun di awal-awal dia tadi ya punya kesabaran, tapi ada di beberapa sirkuit gitu ya, yang memang dia udah langsung push duluan gitu. Jadi memang di startnya dia udah harus menjadi posisi pertama. Itu terutama untuk lintasan-lintasan yang memang punya lintasannya kecil gitu. Makanya ini strateginya dari Marc Marquez.
Kemudian juga Marc Marquez punya serangan yang tepat waktu ya, maupun di saat balapan di terakhir, di sesi-sesi terakhir ataupun di lap-lap terakhir gitu untuk sesi balapan, maupun di sesi kualifikasinya. Dia di sesi kualifikasi itu juga beberapa kali terlihat bahwa dia menunggu dulu untuk bisa sampai time attack-nya gitu. Dia menunggu di garasi gitu ya, di box-nya, sampai akhirnya oh oke, di 5 menit terakhir atau di 3 menit terakhir ini kayaknya waktunya untuk tepat gitu ya, untuk gue bisa time attack gitu. Makanya akhirnya Marc Marquez itu bisa di pole posisi. Kemudian yang lain lagi ini terkait dengan control point dan juga gelarnya. Menurut gue ini salah satu kelebihan dari Marc Marquez, dia ingin menentukan sendiri di mana Marc Marquez itu bakal menjadi gelar juara dunia. Apalagi waktu kemarin kita tahu ya, di Misano atau di Motegi Jepang gitu. Kan sampai akhirnya Marc Marquez itu membiarkan Alex Marquez memimpin di Misano supaya dia bisa meraih gelar juara dunia atau kayak menobatkan gelar juara dunia itu di Jepang aja gitu untuk menghindari apa? Menghindari kontroversial dari fans-fans Valentino Rossi ya di Misano. Nah, kemudian di wawancara terbarunya Marc Marquez bersama dengan MotoGP ya, yang dipublish pada 21 November 2025 kemarin, ini ada 5 fakta baru yang terkuak ya. Pertama, itu Marc Marquez bilang kalau misalkan di tahun MotoGP 2025 ini adalah memang tahun perubahan total pada diri Marc Marquez. Yang paling sulit adalah memang melawan dirinya sendiri. Dan di tahun ini banyak banget yang diubah gitu ya sama Marc Marquez. Menurut Marc Marquez yang paling penting di tahun ini adalah soal kecepatan. Ketika lo memiliki kecepatan, maka akan memudah ataupun akan mudah gitu ya mengontrol situasi balapan. Dan di tahun ini gitu ya menurut dari Marc Marquez adalah Marc Marquez sesuatu ataupun seorang yang berbeda gitu. Dia nggak mau bilang kalau Marc Marquez tahun ini adalah versi terbaik dari Marc Marquez selama ini gitu ya, karena menurut dari Marc Marquez tahun-tahun sebelumnya di Honda gitu ya, yang Marc Marquez merengkuh gelar juara dunia gitu, itu juga merupakan sebuah sosok terbaik dari Marc Marquez. Tapi untuk di tahun ini, Marc Marquez tuh punya versi dirinya sendiri, Marc Marquez yang beda dengan punya sejumlah kekuatan gitu ya, ataupun sejumlah poin-poin yang kuat gitu. Yang pertama, ini menurut dari Marc Marquez di tahun ini, dia punya lengan baru, dia bilang gitu. Karena dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, lengan ataupun kondisi lengan dari Marc Marquez ini memang sudah lebih fit dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan kemudian dari Marc Marquez ini gaya balapnya tuh diubah ya sama Marc Marquez. Jadi menurut dari Marc Marquez kalau tahun ini tuh dia udah nggak bisa lagi untuk pakai gaya balapnya seperti di Honda di tahun 2013. Mengingat bagaimana waktu di Honda ketika dia benar-benar ngegeber, ketika dia benar-benar push to the limit sampai ada crash terus dan sampai akhirnya itu berdampak pada injury, pada cedera gitu ya dari Marc Marquez. Tapi kemudian ini yang membuat mentalitas, kemudian juga pemikiran dari Marc Marquez itu berubah gitu di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, khususnya di tahun 2025 ini. Karena Marc Marquez menilai bahwa oke, saat ini di tahun 2025 itu oke push to the limit tapi jangan sampai crash. Istilahnya tuh crashnya tuh jangan terlalu sering gitu ya. Sampai akhirnya kalau misalkan dia bisa menjaga untuk nggak crash lagi, berarti kan dia tidak dia berarti menjaga untuk nggak injury lagi atau nggak cedera lagi, yang bahkan menyebabkan kalau dia crash terus, ya seperti di Mandalika gitu ya, dia akan bisa vakum gitu ya, ataupun absen di beberapa balapan. Nah itu yang membuat Marc Marquez punya pemikiran berbeda pada tahun ini, ketika gaya balapnya itu diubah supaya nggak terlalu agresif, oke agresif, push the limit, tapi tidak crash. Nah, fakta keduanya, ini Marc Marquez ternyata udah tahu kalau bakalan menjadi juara dunia MotoGP 2025 sejak di MotoGP Qatar. Ini Marc Marquez bilang ya, kalau misalkan MotoGP Qatar itu menjadi balapan yang paling penting untuk Marc Marquez. Karena di balapan sebelumnya, yaitu di MotoGP Austin ya, Marc Marquez kan memang crash dan dia juga melakukan kesalahan. Setelah itu di MotoGP Qatar dia mulai belajar dari kesalahan di Austin dan dia akhirnya memenangkan sprint race dan juga main race sampai akhirnya dia meraih posisi ataupun pertama ya dan meraih 37 poin gitu. Sejauh itu kemudian dia bisa berpikir gitu ataupun menyadari bahwa di tahun ini benar-benar tahunnya gue karena sirkuit Qatar yang merupakan sirkuit paling tersulit ya menurut dari Marc Marquez ini itu bisa bisa diraih gitu sama Marc Marquez, bisa
dimenangkan oleh Marc Marquez baik dari sprint race pun maupun dari main race-nya. Makanya ini akhirnya sejak MotoGP Qatar 2025 Marc Marquez udah percaya bahwa dia bakal bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Nah, kemudian fakta ketiga, ini Marc Marquez sudah menyadari bahwa Alex Marquez akan menjadi rival terkuatnya Marc Marquez karena Alex Marquez ini sudah kuat gitu ya pas menang balapan di MotoGP Thailand gitu. Dan saat itu Marc Marquez ini selalu bertanya-tanya kepada dirinya, ini gimana ya gue bisa mengovertake kayak menyalip Alex Marquez tanpa harus membuat kesalahan gitu. Karena kan ya dia sebagai kakak gitu ya kepada adiknya tentunya punya sisi apa ya, sisi rasa sayangnya gitu. Kalau misalkan nanti gue overtake gitu ya, ataupun gue nyalip, terus kemudian kita saling crash, nah itu kan bakal cedera gitu ya, cedera. Jadi dia tuh menghindari hal-hal yang memang nggak pengen ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Makanya waktu kemarin Marc Marquez itu cerita juga ketika dia pulang ke rumah setelah di MotoGP Thailand gitu ya, ketika mereka melakukan beberapa adu salib gitu di beberapa seri, itu Marc Marquez akhirnya ngajak ngobrol Alex Marquez di rumahnya, di bangku ya, di bangku kursi rumah mereka. Dan Marc Marquez ini bilangnya, hey bro, Alex Marquez gitu ya, Lex, kayaknya nggak mungkin nih kita begini terus gitu. Alias nggak mungkin nih kita adu salib terus gitu. Karena ya kita sebagai adik kakak, terus kemudian juga kita saling menghormati gitu ya. Dan gue nggak mau hal-hal yang apa setidaknya yang merugikan gitu ya ataupun ngebuat lu tuh cedera tuh dia nggak mau gitu sampai akhirnya oke, kita buat kesepakatan deh gitu. Kata Marc Marquez itu dia punya dua pilihan terhadap Alex Marquez. Yang pertama itu adalah apakah Marc Marquez ini mau menjadi rival gitu ya, di bertarung habis-habisan kemudian juga menciptakan ketegangan antara adiknya dan juga dirinya Alex Marquez dan juga Marc Marquez, atau menjadi adik kakak yang benar-benar deket dari sebelumnya. Sampai akhirnya Alex Marquez dan juga Marc Marquez ini salaman gitu ya. Dan akhirnya mereka memilih untuk oke, kita menjadi adik kakak yang memang saling deket deh daripada sebelumnya. Dalam arti gini ya, Alex Marquez dan juga Marc Marquez itu berbagi soal feeling terhadap motor mereka ataupun kayak feeling terhadap apa-apa aja sih yang dialami sama motor mereka masing-masing gitu. Sampai akhirnya Marc Marquez juga mengakui kalau Marc Marquez itu ngebantuin Alex Marquez dan juga Alex Marquez itu ngebantuin dari Marc Marquez. Sampai akhirnya ya kejadian di tahun MotoGP 2025 ini Alex Marquez menjadi runner up dan juga Marc Marquez menjadi juara dunianya gitu. Nah, fakta keempatnya ini ada Gigi Dalikna ya. Jadi Marc Marquez ini menilai bahwa Gigi Dalikna itu sangat-sangat berkesan ya buat Marc Marquez. Karena Marc Marquez itu sangat berterima kasih kepada Gigi Dalikna dan juga Ducati yang sudah memberikan kesempatan kepada Marc Marquez gitu supaya Marc Marquez ini bisa menunjukkan talentanya, menunjukkan kembali skillnya untuk menjadi juara dunia MotoGP. Dan kalau kembali Marc Marquez, ini Marc Marquez menyadari bahwa Ducati itu memang sudah mengalami keputusan yang sulit ya, sudah menjalani keputusan yang sulit ketika Marc Marquez itu ditaruh di tim pabrikan. Karena kan ya banyak waktu kemarin konfliknya gitu ya, ada Jorge Martin, kemudian juga mungkin pertimbangan-pertimbangan sesuatu gitu ya sama Pecco Bagnaia. Dan menurut dari Marc Marquez, Gigi Dalikna ini adalah sosok bos yang luar biasa. Karena Gigi Dalikna ini punya mental yang keren untuk memanage tim, kemudian juga bisa mengontrol situasi yang lagi kacau gitu, menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, Marc Marquez ini memberikan contoh ya, waktu itu Marc Marquez di sebuah balapan dia mengacaukan segalanya gitu, kayak dia melakukan kesalahan gitu. Tapi kemudian Marc Marquez bilang dia ketemu sama Gigi Dalikna dan Gigi Dalikna tuh bener-bener menenangkan Marc Marquez gitu. Dia bilang nggak ada yang kacau di sini, nggak ada yang ngebuat kacau di sini. Cuma ada yang lo melakukan hal terbaik atau lo melakukan hal terburuk gitu. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang paling dikenang sama Marc Marquez dari Gigi Dalikna, karena setelah itu Marc Marquez menjadi tenang banget, kemudian juga lebih fokus kepada balapan. Karena Marc Marquez sendiri bilang bahwa iya, dia sebagai pembalap, dia juga sebagai manusia gitu, yang punya perasaan kesel dan juga perasaan yang mesti ditenangkan.
Oke, lanjut ke fakta 5. Ini Marc Marquez menyebut bahwa musim 2026 bakal menjadi musim yang menarik. Karena bukan hanya soal balapan dan juga perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026, tapi ini juga karena soal di sesi pedok gitu ya, yaitu bursa pembalap. Karena Marc Marquez menyebut ya, musim depan ini akan menjadi bursa pembalap yang paling sulit selama karirnya. Karena selama karirnya ini Marc Marquez belum pernah gitu ya MotoGP untuk mengubah regulasi mesin gitu ya, seperti harus regulasi dari 1000 cc ke 850 cc. MotoGP itu hanya melakukan perubahan terkait dengan perubahan supplier ban gitu ya, dari Bridgestone ke Michelin gitu. Dan kali ini kalau misalkan benar-benar diubah mesinnya menjadi 1000 cc menjadi 850 cc, menurut dari Marc Marquez ini adalah ya jadi agak kesulitan gitu ya. Harus benar-benar memilih dan juga yang mana nih motor yang bakal menjadi yang terbaik gitu, dan mana nih project yang bakal menjadi yang terbaik buat sejumlah pembalap gitu. Karena kan dengan semua yang baru gitu ya, mesin 850 cc yang baru nantinya di tahun 2027 juga ini nggak menjadi jaminan gitu, mana motor yang akan membuat lo kompetitif dan juga mana yang akan membuat lo menjadi juara dunia gitu ya nantinya. Dan tapi ini dari Marc Marquez bilangnya dia tuh cuma pengen sesuai dengan instingnya aja, kemudian dia juga pengen sesuai dengan apa kata hatinya aja gitu. Jadi Marc Marquez nantinya kalau misalkan di tahun depan ya, di tahun 2027 gitu, nanti misalnya kalau dia memang masih kompetitif untuk bisa memenangkan balapan dan targetnya memang menjadi juara dunia lagi gitu ya di tahun 2006 dan juga 2027, dia akan tetap lanjut balapan MotoGP. Tapi kalau misalkan nanti dirasa sama Marc Marquez di tahun 2027 gitu ya, dia nggak kompetitif lagi dan dia juga nggak bisa memenangkan balapannya, dia mungkin akan stop dari balapan MotoGP kayak gitu. Oke, segitu dulu teman-teman untuk episode review spesial Marc Marquez kali ini. Nanti kita akan ngebahas lagi soal yang lain-lain ya, baik dari Ducati, kemudian Honda, Yamaha, KTM, maupun Aprilia. Nanti pun juga akan gue buatin. Tapi untuk kali ini segitu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel gue, like, dan juga komen, serta share ya. Bye-bye semuanya.